silakan. Um, Oke, halo guys. Halo. Hari ini aku mau presentasi mengenai the future of work. Di full Jadi, screen aja Bianca bisa nggak itu? sebentar. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Ya, oke. Jadi hari ini aku mau presentasi tentang the future of work. Oke. Nah, presentasi ini tuh berdasarkan 3 buku, yaitu Future Ready: How to Master Business Forecasting, The Mm-mm. Thought of Work, sama The Future of Work is Already Here. Oke. Oke, jadi pertama kata Eh, work itu apa sih? sorry Jadi, Bianca. Maaf. Ini ya, emang nggak kelihatan atau gimana ya? Soalnya ini klik to exit full screen. oh, Oh iya, ada sih. di ini aja coba di klik F10 atau F11 gitu. Di Nah, ini malah nggak kelihatan materinya. Oh, ini full screen-nya sih. Hah, Sebentar. nggak, tapi diri kita nggak Hmm, kelihatan. Coba coba kamu klik apa F, bukan yang present itu Bianca, cuman yang oh itu ada tuh yang di atas tuh kan, kanan atas tuh ada tanda panah ke atas, coba diklik deh. Jadi, nah, terus sama di F10 coba untuk apa namanya, full screen dari Windows-nya. Dari Chrome-nya. Coba kamu klik deh. F10 bisa nggak? F10 tuh sebentar apa ya? Oh nggak, oh ya Dengan kamu ini Mac ya? Ya udahlah nggak apa-apa, segini aja. sini. Iya. Oke. Oke, lanjut Bianca. Sorry ya, Oke, jadi soalnya tadi nggak kelihatan materi. Oke. hal pertama yang kalian pikirin kalau dengar kata work itu pasti kayak kerja kantoran gitu atau pekerjaan untuk mendapatkan uang. Sebenarnya menurut Bud itu, work itu sebenarnya any purposeful and human activity that involves both physical or mental exertion that is not undertaken solely for pleasure. Jadi sebenarnya kerja itu tuh tidak bisa didefinisikan oleh karena kerja untuk uang atau pekerjaan-pekerjaan yang formal gitu. Tetapi definisi kerja tuh lebih luas gitu dari itu. Seseorang bisa juga kerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Pekerjaan itu nggak bisa dipandang solely as producing economic value, tapi juga symbolic value. Kayak kalau kalian pikirin kayak artis gitu, pelukis, mereka kan melukis itu bukan untuk hanya untuk bekerja ya, tapi juga untuk mengekspresikan ide atau juga untuk ya mengekspresikan diri aja gitu. Jadi menurut Gretchen tuh ada 5 faktor yang bisa influence work. Yang pertama adalah teknologi, globalisasi, demografi, societal changes, dan juga energy resources. Tapi untuk presentasi ini, aku bakal presentasikan hanya tentang teknologi. Jadi, dengan kemajuan teknologi ada beberapa advancement and sekarang tuh udah banyak change how people work globally gitu. Misalnya dulu di production line itu butuh 10 orang untuk membuat 10 baju. Tapi dengan evolusi teknologi, sekarang tuh cuman butuh 1 mesin untuk membuat 10 baju dalam sekali jalan. Nah, itu tuh gara-gara automation dan juga ya kemajuan teknologi di masa sekarang ini gitu loh. Nah, aku mau ngomong di sektor retail gitu. Retail kan memang industrinya tuh agak ketat ya kompetisinya. Nah, sekarang dengan demand yang increase gitu, mereka tuh cuman ada 2 pilihan. Either mereka, harganya dinaikin, harga jualnya, atau cost untuk buat barang tersebut diturunin. Nah, karena industri retail itu banyak persaingannya gitu, mereka tuh cuman bisa lower cost atau enggak kalau mereka naikin harga bisa juga mereka kehilangan customer-customer gitu. Nah, salah satu untuk lower cost ini tuh mereka bisa lakuin dengan automation. Nah, di contoh ini tuh ada kayak, sekarang kan Zara di luar ya, Zara di US itu banyak juga yang udah pakai self checkout. Jadi kayak kasir-kasir gitu udah nggak diperlukan gitu di Zara.
Nah, ini juga lebih cepet kalau misalnya orang check out ya langsung aja gitu, mandiri. Kalau misalnya pakai kasir kan juga harus nunggu ini gitu loh. Kalau check out kan bisa juga 3 customer langsung check out gitu, lebih cepet dan efisien. Nah, selain retail in general gitu, teknologi tuh juga bisa impact dalam pembuatan dan juga, job decline gitu. Jadi gara-gara teknologinya lebih advance, banyak bisnises yang harus reevaluasi bisnis model mereka karena mereka punya ekspektasi kalau, customer-customer itu bakal lebih belanja online gitu dan orang bakal lebih jarang ke toko yang kayak tradisional, yang kayak bener-bener physical. Karena to stay afloat sekarang banyak retailer tuh udah mulai pindah ke online based stores, mmm, kayak online retailing tuh juga ada potensi untuk automate parts of the business processes, terutama kayak brick and mortar stores, di mana karyawan sales, kasir, dan lain-lain tuh udah bisa diautomasi dan digantikan oleh teknologi. Kalau, kita lihat di sisi job growth, ada juga sih, cuman job decline itu lebih banyak. Kalau job growth sekarang tuh banyak, lowongan untuk kayak web developer, app developer, atau customer support position, dan juga kayak online shopping juga, memberikan opportunity untuk warehouse atau transportation staff. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ya banyak juga sih kayak, lowongan pekerjaan yang dibuat dengan kemajuan teknologi. Tapi sebenarnya banyak juga, lebih banyak job yang udah nggak ada gitu dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu, banyak juga jobs-jobs gitu, seperti kayak retail gitu, udah banyak pekerjaan-pekerjaan orang yang bisa digantikan di masa depan. Nah, mereka punya job tuh udah nggak safe gitu loh. Nah, kalau ngomongin tentang COVID-19, sebenarnya COVID-19 tuh juga, affect consumer buying patterns. Nah, itu tuh juga led to reduction in income, maka itu kayak orang-orang lebih jarang untuk spend di hal-hal yang mereka pikir itu lebih non-essential gitu. Nah, COVID-19 itu sebenarnya, effect kita tuh nggak rata. Karena kayak misalnya di industri retail gitu, sekarang kan banyak gitu, barang-barang esensial yang lagi booming banget, kayak misalnya, kita kan suka lihat story-story orang tuh kayak ke supermarket itu beli ini. Ya, kalau untuk retail di, luxury goods atau kayak barang-barang non essential, ya memang masih ada yang beli sih, cuman nggak sebanyak dulu. Nah, kita tuh kayak, retail tuh COVID-19 tuh affect sektor retail nggak rata gitu, intinya gitu. Nah, jadi gimana sih future of work? Sebenarnya tuh banyak gitu yang bisa influence work. Untuk future of work sendiri, kita tuh nggak bisa sepenuhnya memprediksi masa depan. Banyak hal yang bisa membentuk masa depan pekerjaan dalam cara yang kita nggak bisa kontrol. Ini tuh bisa either kayak mutually reinforcing atau unintended shaping. Karena the nature of work itu terlalu bervariasi dan bisa di-influence dengan banyak hal, sehingga kita tuh nggak bisa bener-bener pede gitu tentang prediction of the future sendiri. Kayak menurut Morledge aja sebenarnya perfect prediction itu useless, karena kita tuh memang nggak bisa, bener-bener 100% prediksi, "Oh gini," gitu loh future-nya. Nah, menurut saya, kita tuh bisa setuju dengan teori Morledge, karena memang nggak ada gitu prediksi sempurna untuk sebuah masa depan. Memang banyak event dan action yang bisa affect the future, sehingga kami hanya bisa prediksi masa depan sampai sebuah batas saja, to a certain extent. Kami tuh nggak pernah bisa benar-benar prediksi masa depan dan expect it would turn out perfectly kayak how we predicted. Kayak bisa aja kita prediksi besok tuh hujan. Tapi kayak ya mungkin hujan nggak datang, kayak kita tahu sekarang weather forecast ya juga ada potensi untuk salah gitu. Atau kayak COVID-19 deh, kayaknya nggak ada yang bisa prediksi deh kalau tahun 2020 kita bakal hidup di masa pandemi gitu. Nah, COVID-19 juga,
punya implikasi dalam future of work. Jadi kalau kita nanya gitu beberapa tahun yang lalu, kalau tahun 2020 kita tuh bakal mulai work from home, kayaknya nggak ada yang bakal percaya kita gitu. COVID-19 tuh udah mengekspos para pekerja untuk kayak newer ways of company-company yang udah mulai combine hybrid model of working of both office based and remote working. Nah, sekarang tuh karena COVID-19 kan memang datangnya tiba-tiba gitu. Kita semua tuh memang udah dipaksa untuk go digital, kayak mau nggak mau harus go digital karena kita harus ikuti perkembangan COVID-19 gitu loh. Emang kita harus go digital atau nggak, ya kita nggak bisa terlalu survive di COVID ini. Nah, menurut kalian kayak kalau nanti udah nggak ada pandemi, menurut kalian kita bakal full 100% tradisional kayak ke kantor gak? Kayak sebenarnya even kalau udah nggak ada pandeminya, kita tuh pasti ada hybrid model system gitu. Kita masih combine work from home sama work from office karena memang itu kita udah belajar caranya kayak gitu. Nah, COVID-19 juga affect how people. Sebenarnya kalau kalian pikirin, uh, walaupun COVID-19 tuh buat kayak beberapa job nggak ada, tapi COVID-19 tuh juga membuat lapangan-lapangan pekerjaan yang dari dulu kita tuh nggak perlu, kayak pekerjaan-pekerjaan baru di sektor kesehatan, dan juga um, ya banyak kan lowongan pekerjaan di sektor kesehatan. Tapi untuk sektor seperti engineering gitu ya sama aja gitu, walaupun wages untuk hire worker lebih murah. Nah kalau kita lihat itu sebenarnya COVID tuh juga nggak rata in terms of lapangan pekerjaan, karena memang walaupun dia bikin pekerjaan-pekerjaan itu hilang, dia juga membuat pekerjaan-pekerjaan yang dari dulu kita nggak butuh ada gitu. Nah, jadi untuk summary-nya, kita tuh nggak bisa prediksi work, karena work itu terlalu varied sama bakal terlalu di-influence by many factors for us to be confident in predicting future much ahead of time. Nah, kita juga ada poin kalau gara-gara rise in teknologi, banyak-banyak job yang kayak udah nggak ada karena ya udah digantiin teknologi gitu, as opposed to making more job opportunities. Ya walaupun ada lowongan-lowongan pekerjaan yang terbuat, tapi banyakkan job yang tradisional tuh udah nggak ada gara-gara perkembangan teknologi. Nah, untuk penutupan presentasi ini, aku mau tanya kalian suatu pertanyaan. Jadi, considering the uncertainty of the future of work, menurut kalian kayak pekerjaan kalian safe gak sih? Atau bakal digantiin gitu in the future? Oke, Oke, gitu oke, aja. oke. Thank you, Bianca. Di ini dulu aja, maksudnya di standby gini aja dulu, Bianca. Ya, Oke. closing statement yang apa menarik ya. Jadi bukannya terima kasih semuanya, tapi bertanya ke kita gitu. Pekerjaan kita saat ini aman gak sih? Iya. Oke, ya. Thank you Bianca untuk apa namanya? Oh iya, tadi boleh Bianca di-share bukunya tadi apa? Tiga itu kayak tadi nggak kelihatan di awal presentasi. Tadi tiga bukunya apa aja tadi? Oke. Ini udah baca semua Bianca. Aku baca waktu itu kan aku ada subjek tentang ini ya, jadi aku memang harus baca tiga-tiganya gitu. Menarik, menarik. Oke, balik lagi ke slide terakhir. Apakah job kita aman saat ini? Pekerjaan kita saat ini aman atau tidak gitu. Mungkin sebelum apa? Oh ya, kalau dari aku pribadi menjawab ya, belum tentu aman sih. Tetapi masih untuk saat ini masih untuk digital marketing specialist itu masih inilah masih terus bertumbuh ya. Kalau kita ngelihat data dari apa namanya, maksudnya dari risetnya si World Economic Forum gitu kan, intinya sampai tahun 2025 dan seterusnya itu digital marketing specialist itu entah nomor satu, apa nomor dua atau nomor tiga kalau nggak salah, yang dimana skill atau pekerjaan yang masih akan bertumbuh terus
sampai 2025 kayak gitu. Jadi untuk sementara gitu, kalau mengacu kepada World Economic Forum, aku bisa bilang ya cukup aman lah untuk digital marketing spesialis gitu. Tapi ada beberapa pengecualian seperti itu. Nah, beberapa pengecualian ini nanti mungkin bakal pembahasan selanjutnya. Kayak gitu paling. Yang lain gimana menurut kalian? Nih pada masih pada intern lagi belum belum ditanya. Belum punya kerjaan tetap udah ditanya. Kerjaan kalian nanti bakal aman nggak? Gimana? Ya ini aja maksudnya gambaran kalian nanti kalau mau kerja gitu kira-kira misalkan pasti jadi jurnalis gitu. Aman atau enggak gitu. Gimana guys tanggapannya? Kalau misalkan ini keberatan gitu pertanyaannya. Yang lain? Halo, Iya. Gimana Van? iya. Tadi sih dari pemaparannya Bianca juga ya bener ya. Misalnya di industri retail gitu kan itu terdampak banget ya karena pandemi. Terus juga bahkan sebelum pandemi pun juga menurut aku sih industri retail yang kayak department store gitu itu udah sebenarnya mereka udah bisa dibilang pekerjaannya terancam ya karena kan emang sedikit gitu ya orang aktivitasnya juga kayaknya terlalu banyak juga itu sumber daya manusia yang ada di industri retail gitu ya. Nah terus kalau misalnya apa namanya sekarang banyak yang tutup kayak gitu ya bener sih. Pasti itu pekerjaan yang jenisnya seperti itu bakal terancam gitu kan. Nah kalau misalnya buat kedepannya uh, future of work gitu, menurut aku sih ini ya, kalau bisa ditanya pengen apa gitu ke depannya, kalau buat aku pribadi sih karena aku tertarik juga tadi yang Mas bilang bisa jurnalis itu kan, karena aku emang tertarik gitu ya di buat jadi news anchor kayak gitu. Jadi kayaknya sih apa namanya news anchor yang khusus bahas berita tentang ini sih tentang ekonomi bisnis gitu ya Mas. Nah, karena aku tertarik kayak gitu. Mungkin kalau news anchor dan sebagainya itu masih dibutuhkan ya kalau untuk di kedepannya gitu karena kan mereka biasanya emang gak cuman baik secara penyampaian informasi beritanya tapi kan juga mereka butuh eh, kritis ya dalam hal analisis misalnya analisis pergerakan harga-harga apa gitu ya komoditas mungkin atau harga saham dan sebagainya gitu jadi karena itu masih butuhkan tenaga manusia sih menurut aku mah itu pastinya ke depannya masih aman gitu ya walaupun juga nggak tahu ya apakah ada kejadian apa gitu yang membuat nggak bisa beraktivitas seperti normal atau apa ya kita nggak tahu juga ya karena tadi kata Bianca juga nggak bisa diprediksi gitu kan ke depannya bakal seperti apa gitu ya paling itu aja sih Mas jadi ya dapat dapat jadi semakin ini sih semakin apa ya ingat-ingat lagi gitu loh maksudnya semakin waspada juga gitu ya udah ke depannya gimana nih tentang kerjaan gitu Iya. gara-gara ada pertanyaan ini. Ya. Ada yang mau apa? Mau tambahin juga sih Ivan. Maksudnya ada apa ya? Semacam irisan lah antara yang Ivan sampaikan dengan yang Bianca sampaikan tadi ada aku mau nambahin kalau ternyata itu ada irisan ya gitu. Cuman mungkin nanti deh terakhir setelah First atau Salsa mungkin mau ngasih tanggapan. Ya, gimana? Halo, Eh, Eh, siapa dulu nih? sweet dulu, sweet dulu. gimana Gimana deh? caranya? Ya udah. Ya udah nggak apa-apa, pasti dulu aja. Salsa dulu deh. Siapa nih jadinya? Ya, Salsa dulu aja nggak apa-apa. Salsa Ya, deh. Salsa. ya udah. Aku siapa sih tadi mungkin yang aku interest pas bilang masa depan tuh nggak bisa ditebak gitu, mau dibilang uh, nanti pekerjaan bakal hilang atau gimana pun kayak mungkin kalau dibicarain kayak gitu pun dari dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu sampai sekarang juga dunia working industry pasti berubah banget banyak pekerjaan baru dan banyak pekerjaan yang udah gak relevan gitu dan mungkin kita nggak pernah tahu ke depannya walaupun banyak pekerjaan yang declining yang udah nggak bisa dikerjain mungkin either karena diambil alih teknologi atau alasan lainnya ya bisa aja ada suatu
industri baru atau industri yang dulunya mungkin kita lihat gak penting, tapi ternyata itu malah jadi suatu yang grow dan relevan banget di masa depan gitu. Dan mungkin kalau aku personally kayak mikir is your job safe gitu, mungkin pelajarannya adalah kita harus selalu siap grow gitu sih ya, kayak ya apalagi emang sekarang dunia tuh rate of change-nya cepet banget, dan emang kita harus bisa adapt, harus bisa siap kalau tiba-tiba perubahan apa ini udah nggak dibutuhkan atau ada suatu yang tren yang baru, mungkin harus bisa adapt ke situ dan tumbuh juga sama perubahan di dunianya gitu sih mungkin. Oke. Thank you, Salsa. Oke, kalau Firsti gimana? dari aku ngelanjutin dari omongannya Salsa sih gitu. Benar kayak pas ditanya juga sama Bianca kayak is your job safe? Aku tuh jadi kayak kepikiran kayak ternyata Bianca tuh secara tidak langsung ngingetin aku bahwa pentingnya untuk belajar suatu hal baru itu tuh sangat dibutuhkan nantinya buat ke depan, karena itu juga bisa buat jadi invest buat diri kita dan untuk jadi pelajaran juga buat kita ke depannya supaya tetap grow sama adapt gitu sih. Udah gitu aja kalau dari aku. Oke. Ya, thank you Firsti dan juga Salsa. Mungkin sedikit tanggapan lagi ya untuk materi kali ini, dan juga tadi kan ada Ivan juga sedikit tuh men-trigger beberapa hal. Ya, kalau kita bicara tentang automation gitu kan, terutama di bidang retail, itu bukan cuma Zara, tetapi juga Amazon di luar sana juga udah mulai menerapkan tuh sistem automation. Bahkan dia nggak ada sama sekali penjaga toko, nggak ada kasir. Jadi cuma shop and go lah istilahnya. Konsepnya itu namanya. Jadi dia cuma datang ke toko, ambil barang, di-scan, terus udah pergi. Kayak gitu aja konsepnya gitu, nggak ada kasir, nggak ada penjaga toko, lain-lain. Kita ibaratnya cuma ngambil barang, ntar dia si Amazon aplikasinya itu udah ngecatat sendiri, oh belanjanya ini, nanti tinggal ditarik dari kredit cardnya dia, kayak gitu. Terus apa namanya, tadi kan Ivan bilang tuh beberapa pekerjaan gitu, terutama yang sifatnya analitis gitu kan. Tadi misalkan news anchor gitu, ya emang bener sih Van, pekerjaan itu masih belum tidak tergantikan gitu untuk ke depannya. Jadi kalau nggak salah ya, aku pernah baca gitu, kalau kita berbicara tentang masa depan pekerjaan itu sendiri gitu kan, entah kita menguasai teknologi atau kita menguasai bidang-bidang yang teknologi tidak bisa menggantikannya gitu. Kayak misalkan dari sisi analytical gitu. Kayak tadi misalkan Ivan mau jadi news anchor gitu kan. Sampai kapanpun itu masih bisa gitu. Masih bakal terus ada gitu. Karena kan apa namanya bidang analisis gitu kan, bagaimana kita bisa apa namanya menyambungkan berbagai ilmu pengetahuan, terus kemudian bagaimana kita menganalisis suatu kejadian kayak gitu, itu kan hal yang sulit ya dilakukan oleh mesin gitu. Mesin cuma bisa mengumpulkan data, tapi dari sisi kita lah sebagai manusia yang akhirnya mengambil keputusan dan mengambil hasil gitu dari data-data tersebut, dari insight-insight tersebut, apa sih yang bisa kita tarik gitu kan, pesan utamanya, itu masih tugas manusia gitu. Sehingga apa namanya, balik lagi ke awal, kalau untuk menghadapi masa depan itu, terutama dengan dunia pekerjaan, ya tadi, entah kita menguasai teknologi gitu, maksudnya hal-hal yang berbau teknologi, ataupun teman-teman menguasai hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Contohnya kayak tadi, ternyata di kesehatan juga lagi tumbuh gitu kan bidang pekerjaannya. Nursery, perawatan itu kan bukan hal yang bisa digantikan oleh robot kan. Itu cuma bisa digantikan oleh cuma bisa dilakukan oleh manusia kayak gitu. Dan juga dari sisi kreativitas nih yang apa namanya, yang akhirnya bisa menjadi apa ya, penyelamat kita lah di masa depan gitu. Kayak sekarang eh, kebayang nggak sih ada konten kreator pekerjaan namanya gaming konten gitu, konten kreator khusus gaming gitu, padahal dulu apaan gitu. Nggak ada apa namanya, ini hobi doang, malah nggak ada duitnya gitu, tapi sekarang malah ada duitnya gitu.
udah banyak nama apa no konten creators gaming gitu di Indonesia kayak misalkan Tara Arts ataupun si Miao Au gitu. Mereka dibayarnya gede-gede loh. Bab. Terus apa namanya? Atau nggak yang paling nyata sekarang kayak tim graphic design gitu. Dulu apa namanya? Mana ada, maksudnya ketika kita mau jadikan menggambar sebuah profesi malah dicaci maki kan. Tapi kalau sekarang malah dibayar mahal bisa-bisa. Bahkan bisa ngambil side job apa namanya? eh ngambil dolar lah dari luar negeri apa maksudnya ngambil pekerjaan dari luar negeri kayak gitu. Ada tuh kenalan dia bikin studio di Bogor gitu dan dia memang kliennya itu dari luar negeri apa 80% lah kliennya dari luar negeri dan yang menarik adalah dia pernah dapat tawaran project untuk bikin ini kalau kalian apa namanya tahu gitu platform namanya Twitch. Twitch itu buat yang streaming game apa streamer gaming gitulah. Kebanyakan sih ya streamer gaming. Dia tuh kayak bikin stiker-stiker gitu loh. Stiker-stiker buat si streamernya itu. Jadi nanti ketika si fans bayar, si streamer itu nanti si fans itu akan dapat akses untuk apa namanya dapatin stiker ataupun emoji yang ada gambarnya si streamer itu. Kebayang gak sih pekerjaan kayak gitu sekarang ada? Iya, Kayak bener gitu. juga. Jadi entah teman-teman intinya sih entah kalian ya tadi menguasai teknologi atau menguasai kreativitas ataupun bidang-bidang yang belum tidak bisa tergantikan semuanya oleh mesin gitu. Bahkan guru juga sekarang ini loh apa namanya juga apa ya juga meningkat gitu. Sadar tidak apa sadar nggak sadar gitu kan profesi guru itu juga pengajar gitu itu juga demandnya juga lagi tinggi loh. Nggak harus ini, nggak harus sekolah formal lah, kalian nggak harus sekolah apa namanya pendidikan guru gitu kan ada tuh kan kampus-kampus kayak UNJ gitu kan yang memang mendidik guru gitu kan. Kalian aja nih apa namanya sebagai seorang profesional juga bisa kan mengajar gitu. Kalian buka online course itu juga bisa gitu. Dan itu kan emang nggak bisa digantikan oleh mesin kan ya materi-materi kayak gitu. Gitu Iya. sih, dan itu tadi yang berkaitan sama Ivan gitu. Bagaimana kalau bidang apa yang butuh pekerjaan yang butuhkan analisis tinggi tetap gak bisa digantikan oleh robot gitu. Oh, kayak gitu sih paling. Ya apa namanya perbincangan yang menarik Bianca saat ini. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Halo, Udah sih Kak, udah ya. kalau aku. Oke. Ya Bianca mungkin ada lagi. Tuh versi. Aku sih mau setuju ya sama Kadim. Soalnya kayak memang ya walaupun sekarang apa ada teknologi, cuman untuk masa sekarang teknologi tuh belum benar-benar kayak replace kita semua gitu. Mm-mm. Sekarang kita tuh lagi hidup seiring teknologi berjalan. Kayak teknologi tuh sebenarnya membantu kita di Ya. lapangan pekerjaan kita sekarang gitu. Mm-mm. Oke. Versi ada lagi? Kalau dari aku cukup, Kak. Cukup ya. Oke deh. Ya sudah, kalau sudah tidak ada lagi, ya sekali lagi terima kasih Bianca untuk diskusi yang cukup diskusi menarik lah pagi ini. Cukup berat malah. Cukup apa membuat kita tuh menanyakan apa berpikir ulang lah apakah pekerjaan ataupun pekerjaan kita nanti cukup aman atau tidak gitu. Nanti mungkin setelah apa ya mungkin setelah circle ini selesai gitu pas aku lagi ngasih materi aku tuh kemarin habis baca buku namanya The Startup of You gitu. Jadi semacam apa ya panduan lah buat teman-teman di apa ya berkaitan sama future of work ini cuman lebih kepada bagaimana kita bisa beradaptasi di dunia pekerjaan yang baru-baru ini lah kayak gitu. Dia bagaimana cara kita mengembangkan diri, kemudian bagaimana cara kita bisa memilih pekerjaan dan lain-lain. Nanti mungkin aku bakal bahas terkait itu di sesi aku selanjutnya. Oke deh, paling itu aja. Sekali lagi terima kasih Bianca untuk materi yang sangat bermanfaat ini. Minggu depan Firsti ya? Udah siap Firsti?
Siap. Siap. Siap-siap aja, Kak. Temanya apa kalau boleh tahu? Sejauh ini belum kepikiran sama sekali sih, Belum. gitu. Ya udah. Kalau misalkan mau konfirmasi temanya oke atau enggak apa-apa. Tanyain aja first. Oke, Kak. Oke deh. Siap. Sekali lagi ya terima kasih semuanya udah mau hadir diskusi ini. Bianca nanti tolong yang halaman pertama itu slide pertama itu tolong dikirim ke aku ya buat aku jadiin thumbnail buat di videonya. Oke, Kak. Oke, thank you semua. Selamat pagi.